Halo, jumpa lagi di Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Kali ini kita mau ngobrolin soal transfer Manchester United ya. Untuk musim ini kan sudah officially ditutup ya. Artinya periode summer dan periode winter sama-sama sudah selesai ya. Gue pingin bikin reviewnya sih ya. Jadi kalau kita lihat kan Manchester United itu musim panas lalu menghabiskan cukup lumayan lah ya. Di antaranya Donny van de Beek tuh yang paling mahal ya dengan harga 39 juta euro. Lalu ada Alex Telles itu di 15 juta. Lalu Edinson Cavani juga ya, walaupun gratisan tapi gajinya kan lumayan juga ya. Lalu selain itu juga ada dua pemain muda nih, Facundo Pellistri dan juga Amad Diallo ya. Untuk Amad Diallo ini kan walaupun sudah terjadi kesepakatannya ya di summer, tapi baru datang itu kan di winter ya. Maksudnya di periode winter ini dari Atalanta ya. Dan menurut Transfermarkt ini ternyata harganya lumayan juga ya. Seharga 21 juta ya. Nah, ternyata kan untuk usia yang 18 tahun ini dengan harga 21 juta euro nih ya lumayan juga ya. So far sih masih di akademi ya. Bukan di akademi sih, di U23 kalau nggak salah. Jadi di tim mudanya Manchester United ya. Lalu selain itu juga siapa lagi yang datang ya? Itu sih yang datang ya. Kurang lebihnya yang Donny van de Beek, Amad Diallo, Alex Telles, Facundo Pellistri, Edinson Cavani, itu yang pemain-pemain baru ya. Sedangkan ya beberapa yang lainnya sih lebih ke ini ya, datang dari masa peminjaman. Dan untuk yang pemain yang pergi itu ada Chris Smalling ke AS Roma ya dengan 15 juta, lumayan juga nih. Lalu ada Timothy Fosu-Mensah 1,7 ya ke Bayern Leverkusen. Lalu ada siapa lagi nih yang mahal ya? Oh, cuman itu dua aja tuh ya yang pakai biaya transfer ya. Selebihnya tidak ada. Nah, lalu ini ada juga pemain-pemain yang pergi secara gratisan ya. Alexis Sanchez summer kemarin. Siapa lagi nih ya? Ya itu sih yang free transfer ya. Selebihnya kan Marcus Rojo itu cabut juga ya barusan ini. Lalu Tahi Chong datang dari Werder Bremen tapi langsung cabut lagi ke klub Brugge di Belgia ya. Harapannya dia ini kan ketika main di Werder Bremen ini tidak begitu banyak dapat waktu bermain ya. Nah, harapannya dengan pergi ke klub Brugge ini bisa mendapatkan menit bermain yang lebih lagi ya. Ya sekalipun strata liganya kan Liga Bundesliga dan Pro Liga Belgia itu bisa dikatakan Bundesliga masih lebih di atas lah ya. Lalu siapa lagi nih yang cabut? Oh, kiper juga ya, Joel Pereira itu ke Huddersfield. Kiper yang didatangkan di zamannya Mourinho ya, gue inget kiper Portugal. Ternyata umurnya udah lumayan juga ya, 24 tahun. Gue pikir masih usia belasan atau 20 awalan ya, ternyata sudah 24. Dan di Huddersfield sendiri setelah gue cek, dia ini kan dari summer kemarin ya peminjaman, dan tidak banyak juga ya mendapatkan menit bermain. Jadi gue sanksi nih gimana nanti dia ketika balik lagi ke Manchester United ya. Lalu Diogo Dalot, nah di Milan juga ya awal-awal lumayan dipakai tapi belakangan sudah mulai jarang dipakai ya. Sementara Facundo Pellistri ini sekarang sudah resmi ke Alaves ya di Spanyol dengan status pinjaman. Semoga Facundo Pellistri ini akan mendapatkan menit bermain yang lebih ya, karena kan ya ini salah satu hot prospect lah katakanlah ya, digadang-gadang akan menjadi future star-nya Manchester United ya, sama dengan Amad Diallo. Nah, untuk Amad Diallo sendiri kalau menurut pendapat gue sih di Atalanta sudah sering mendapat menit bermain sih kalau gue lihat, dan semoga tidak terburu-buru ya dikasih menit bermain di Manchester United ya. Kalau gue sih lebih serak kalau dia nih pelan-pelan lah ya. Mungkin 1, 2, 3 kali bisa dikasih kesempatan di tim senior, di event-event yang tidak
tidak begitu memberikan pressure ke pemainnya ya, karena ya again sih pemain muda itu kalau gue ngeliat dari zamannya Sir Alex kan juga selalu secara fragile ya. Sir Alex itu secara hati-hati karena ya, isi come isi go, isi up isi down ya. Jadi ketika apalagi pemain muda itu fragile banget ya, artinya apa sih, gampang pecah ya. Jadi dia sekalinya naik, nah setelah naik ini bisa jadi ya namanya manusia ya kan, bisa kemana-mana ya, cair gitu loh, terkenal, mulailah hidup berubah dan lain-lain. Dan inilah yang salah satu sisi negatif dari pemain muda ya. Jadi kalau gua ngelihat sih nggak melulu pemain muda bagus kita genjot, enggak ya. Gua justru termasuk yang melihat tuh pemain muda ini adalah aset yang belum tentu dia mateng, siap untuk dikasih panggung utama ya. Bukan hanya dia mampu bermain bagus, tapi juga dia mampu bermain bagus, but then setelah dia bermain bagus apa? Karena kan begitu pemain muda ini dia bagus, lalu grafiknya udah sampai sini, dia mau kemana nih? Umur masih panjang, masa depan masih panjang juga ya. Akan dia kesini atau kesini? Contohnya nggak jauh-jauh Rafael Morrison ya. Itu kan dulu sempet digadang-gadang sama Sir Alex. Wah ini hot prospect, bladi bla lah. Terakhir dia main di ADO Den Haag, mainnya kacau, gua nonton. Dan ya akhirnya sekarang dia mutual agreement cabut ya dari ADO Den Haag. Jadi itu sih kalau menurut gue untuk Amad Diallo ya. Dan ya keputusan untuk meminjamkan Tahithong dan Facundo Pellistri sih menurut gue keputusan yang bagus juga ya dari Ole Gunnar Solskjaer. Lalu untuk musim ini berarti income yang didapatkan nih gue ambil dari Transfermarkt ya. Ini senilai 18,4 juta, menghabiskan 83,5 juta ya. Jadi nilainya overall balance-nya tuh minus 65,1 juta ya. Jadi 65 juta inilah yang bisa dibilang nih jadi jadi uang yang jadi expense lah katakanlah, pengeluaran untuk transfer Manchester United di musim ini ya. Overall sih gua ngelihat bagus ya. Artinya kita mendatangkan so far sih di pos-pos yang memang membutuhkan pemain ya. Mulai dari Donny van de Beek untuk memberikan pressure ke Paul Pogba ya. Jangan lupa Donny van de Beek ini masih 23 tahun. Jadi sekarang jarang main menurut gua fine. Bisa dilihat ya, gua bikin ulasan tentang Donny van de Beek. Lalu Alex Telles datang, lihat perkembangan yang terjadi di Luke Shaw, luar biasa. Tentunya ada juga hal-hal yang ya menurut gue sih gimana ya, butuh balancing ya, terutama di lini belakang. Lepasnya Chris Smalling, lalu sekarang Marcus Rojo, itu menurut gue harus jadi prioritas untuk musim depan ya. Artinya kita kan sekarang ada Eric Bailly, ada Lindelof, ada Maguire. Tapi kita juga melihat ya kalau seandainya ada cedera dan ya kan mengalami kesulitan juga ya. Contoh kemarin kita bukannya untuk mengecilkan peran Axel Tuanzebe ya. Nah, seperti Axel Tuanzebe itu memang dia tidak bermain buruk ya ketika melawan Sheffield United, tapi dia tidak bermain segemilang ketika dia melawan PSG ya. Dan sekarang dia ada kasus rasialisme yang dialami oleh dirinya sendiri. Sekarang ini kan juga bagaimana nih pemain muda mentalnya seperti apa ya. Hal seperti ini nih yang menurut gua ya salah satu kelemahan lah katakanlah dari pemain muda ya, atau bukan kelemahan ya, sisi yang bisa jadi sisi lemah dari pemain yang muda ya. Balik lagi ke transfer, menurut gua musim depan mungkin sudah saatnya lini belakang nih ya yang ditambal lagi oleh Gunnar ya dan manajemen tentunya. Oke, sekian dulu nih review ngobrol-ngobrol soal transfer pemain Manchester United periode ini ya, 2020-2021. Pemain termahalnya Donny van de Beek ternyata. Wow. Oke. Ikutin terus video-video lainnya, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe ya. Yuk, assalamualaikum.